bertemu kembali pada sekolah minggu online hari ini. Apa kabar anak-anak hari ini? Bersama Yesus Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji syukur kita semua ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Anak-anak, walaupun kita masih sekolah minggu secara online, tapi anak-anak jangan kecil semangat. Tetap semangat kita melakukan ibadah kita di pagi ini dengan penuh semangat, dengan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi ini, mari kita nyanyikan satu lagu Ku Masuki Gerbangnya sebagai lagu pembuka kita untuk ibadah di pagi ini. Mari kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih setiamu dan perlindunganmu bagi kami. Kami juga semua Tuhan sudah jaga dan Tuhan pelihara. Bapa, terima kasih untuk sehat dan selamat yang Bapa anugerahkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, saat ini kami rindu untuk datang beribadah kepadamu. Kami sudah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kiranya ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita sekarang akan masuk dalam pelayanan firman yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Yoga. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita undang Tuhan untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, membuka hati kami agar firman yang kami baca dan kami dengar bisa menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak semua. Ya, sebelum kita masuk dalam doa firman, mari kita nyanyikan lagu Mari Masuk Hati. Masuk hati
mendengar firman yang akan dibawakan oleh Kak Edda. Mari kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Di saat ini kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang kami dengar dan kami baca di pagi ini bisa menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar apa kata firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat semua ya. Apalagi virus corona tengah menyebar semakin meningkat belakangan ini. Nah, pada hari ini kakak sangat senang ketika kakak boleh berjumpa dengan adik-adik dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang Nabi Elia yang mengingatkan bangsa Israel tentang penyembahan berhala, minggu ini kita akan bersama-sama belajar dari Nabi Elia yang mendapat tumpangan oleh janda di Sarfat. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkannya anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, dan yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia,
dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, adik-adik, demikian cerita dari Alkitab pada hari ini. Apa sih yang mau kita pelajari dari hari ini, dari cerita ini? Kita lihat minggu lalu setelah Nabi Elia mengabarkan bahwa bangsa Israel akan dihukum dengan kekeringan, akhirnya orang-orang Israel dari Raja Ahab yang menyembah berhala itu mengejar Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia harus mengungsi dan harus menepi ke Sungai Kerit. Nah, di Sungai Kerit itu airnya sudah mulai mengering. Akhirnya Nabi Elia kehausan karena hujan masih akan lama tidak turun. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda di sana. Nah, janda ini yang akhirnya singkat cerita memberikan Elia tumpangan, memberikan makan, dan akhirnya Elia tinggal bersama-sama dengan perempuan itu. Dari bacaan kita tadi, kita belajar bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya. Orang yang mau taat kepadanya seperti Nabi Elia akan selalu mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan membuat Nabi Elia dicukupi melalui perempuan yang menolongnya itu. Nah, seringkali kita menjadi takut, menjadi khawatir, termasuk apakah kita bisa makan besok atau besok harus minum apa. Adik-adik, memang kita sebagai manusia bisa saja takut dan khawatir tentang masa depan kita. Tetapi Tuhan yang adalah Allah yang sangat setia selalu memegang janjinya untuk memelihara umatnya. Seperti dia memelihara Nabi Elia ketika Nabi Elia kehausan, Tuhan mengutus seorang perempuan, seorang janda untuk menolong Nabi Elia. Yang selanjutnya, Tuhan selalu menolong umatnya. Di dalam kesusahan, Nabi Elia berseru kepada Tuhan untuk memohon bantuan dari Tuhan ketika kekeringan di Sungai Kerit. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Selanjutnya juga kita melihat setiap orang yang menabur kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga. Nabi Elia taat kepada Tuhan. Nabi Elia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Elia, walaupun dalam berbagai bentuk, Tuhan selalu menolong orang-orang yang mau taat kepadanya. Ketika orang berbuat baik, bisa selalu ada kebaikan juga yang datang kepadanya. Mungkin tidak langsung dari orang yang kita tolong, tetapi dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan selalu memakai orang di sekitar kita untuk berbuat kebaikan kepada kita. Nah, selanjutnya di terakhir tadi juga kita melihat bahwa Tuhan mengembalikan nyawa dari anak perempuan yang ditumpangi oleh Elia. Nah, Tuhan kita tahu bersama adalah Allah yang sangat berkuasa, termasuk berkuasa atas segala penyakit dan bahkan terhadap nyawa seseorang. Kita tahu kalau orang janda itu sudah tidak memiliki suami, apabila dia ditinggalkan lagi oleh anaknya, pasti hidupnya akan sangat menderita. Tetapi karena Tuhan berkuasa melalui Nabi Elia, Tuhan menolong perempuan itu, membangkitkan kembali anak dari perempuan itu. Tuhan sangat berkuasa atas kehidupan kita. Makanya adik-adik jangan ragu ketika adik-adik sakit atau ketika adik-adik dalam kesusahan sekalipun, jangan ragu meminta kuasa dari Tuhan yang senantiasa menolong kita. Nah, cerita ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur seperti Nabi Elia. Setiap harinya adik-adik sudah boleh makan, sudah boleh minum, mendapatkan kasih sayang orang tua, itu berkat dari Tuhan semuanya. Nabi Elia tidak mengkhawatirkan makanan dan minuman yang dia terima, karena dia yakin Tuhan selalu menolongnya. Nah, kita juga sudah menerima makanan dan minuman setiap hari. Maka dari itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat makanan yang kita terima selalu
ada setiap harinya adik-adik. Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Oke, berdoa. Ya, benar, berdoa itu penting ketika kita mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi juga penting bagi kita ketika kita berdoa, kita bersyukur, jangan sampai kita membuang-buang makanan. Jangan sampai kita menyisakan makanan yang sudah disediakan. Setiap orang yang mencari, mengusahakan makanan itu berjerih payah, bersusah payah sampai makanan itu ada pada kita. Dari petani, dari penjual di pasar, bahkan sampai orang tua maupun orang di rumah yang mengolah makanan itu. Makanya kita harus bersyukur dengan tidak membuang-buang makanan. Nah, itulah adik-adik mengapa kita perlu bersyukur mengenai berkat makanan yang sudah kita terima setiap hari. Kita memang tidak perlu ragu bahwa Tuhan memelihara kita melalui orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu takut kekurangan makanan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama melihat satu ayat lagi dari kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Kakak akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Injil Matius 6 ayat 33 ini adalah ayat hafalan bagi kita. Oleh sebab itu, adik-adik jangan lupa dihafal ya. Dadah! Ya, itu tadi cerita tentang Nabi Elia yang sudah kita dengar bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri firman ini. Mari ikuti kakak ya. Kakak akan menuntun adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Nabi Elia, kiranya Engkau juga selalu menyertai kami. Tuhan juga yang senantiasa menolong kami ketika kami berada dalam pencobaan ataupun kesusahan. Ya Tuhan, ajari kami untuk selalu dapat bersyukur kepadamu melalui perbuatan maupun doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat makanan dan cinta kasih yang kami terima setiap hari dari orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Kristus. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana dengan cerita tadi? Seru bukan? Anak-anak tetap bersyukur dengan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan iman agar kita semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Untuk menutupi ibadah kita di pagi ini, mari kita pujikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Sebab kau layak dipuji.
jumpa lagi anak-anak pada ibadah minggu depan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom adik-adik, bagaimana kelas minggu hari ini? Saya yakin pasti kalian semua diberkati dan dikuatkan untuk mengikut Tuhan Yesus, menikmati cinta kasih-Nya, dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, aktivitas sekolah minggu kita hari ini adalah membuat video berisi pengucapan ayat hafalan kita hari ini disertai dengan gerakan. Berikut contohnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Giliran adik-adik membuat video seperti contoh kakak tadi. Silakan adik-adik membuat gerakan yang sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Kemudian kirim video tersebut ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu video kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa.